Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pengakuan Petrus tentang Yesus adalah benar, bahwa Yesus itu adalah Kristus. Yesus adalah Kristus, Sang Mesias yang dinanti-nantikan, melampaui Elia, Musa, atau Yohanes Pembaptis. Namun Yesus meminta kepada mereka para muridnya untuk memviralkan sebutan Yesus sebagai Kristus. Yesus melarang murid-muridnya untuk memviralkan itu semua, sebab pemahaman mereka tentang Yesus yang adalah Kristus belum sempurna. Kristus yang sempurna adalah Kristus, yakni yang menderita, sengsara, wafat, dan disalib. Para murid belum memahami secara betul tentang Yesus yang adalah Kristus itu, yang adalah penebus dosa manusia yang harus wafat, menderita, sengsara, disalib. Mereka hanya melihat kuasa-kuasa keajaiban melalui mujizat-mujizat yang ada. Padahal Kristus datang untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa melalui penderitaan, sengsara, dan salib itu, misteri ilahi semakin nampak. Bahwa di dalam penderitaan terkandung harapan dan sukacita akan kebangkitan. Hal ini tampaknya sama, bahwa makna misteri ilahi sebagai harapan dan sukacita terjadi kepada Santo Padre Pio. Tuhan mengingatkan kembali kepada dunia tentang misteri penderitaan salib melalui Santo Padre Pio yang mengalami stigmata suci, anugerah dari Tuhan, sebuah stigmata. Stigmata berasal dari bahasa Latin, artinya bekas luka. Dalam kekatolikan, stigmata berarti anugerah dari Tuhan kepada seseorang untuk mengalami luka-luka penyaliban Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Santo Padre Pio selama 50 tahun mengalami stigmata suci itu. Dan setiap tahunnya akan terulang kembali bahwa luka-luka yang ada diterimanya pada dirinya itu sama seperti luka-luka Yesus dipaku di kayu salib, ditombak, dan menerima mahkota duri. Semua luka-luka itu
terbuka kembali menganga, dan sakitnya luar biasa sekali dialami oleh Padre Pio. Disinilah kita bisa melihat bagaimana penderitaan yang dialami oleh Santo Padre Pio, penderitaan yang sama ketika Kristus mengalami luka-luka penyaliban. Dan mungkin kita berpikir, mengapa Tuhan rasanya kok aneh ya kepada orang yang dicintainya, orang yang saleh, tulus hatinya dan baik hatinya, malah harus menerima kesakitan yang amat luar biasa semacam itu, diberi luka-luka penderitaan untuk menanggung rasa sakit semacam itu. Disinilah letak misteri ilahi, bahwa di dalam penderitaan hidup, nyatalah di dalamnya terkandung suatu harapan atau sukacita atas kemenangan kesetiaan memikul salib derita itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah setiap insan yang senantiasa menanggung penderitaan hidup di bumi ini, itu semua bukanlah hal yang sia-sia. Sebab terkandung di dalamnya misteri ilahi, bahwa segala bentuk penderitaan hidup yang dialami, itu merupakan rahmat untuk bersatu dengan penderitaan Kristus. Ketika kita mengalami penderitaan di dalam kehidupan ini, maka itu merupakan rahmat bahwa kita bersatu dengan penderitaan Kristus, seperti para santo santa yang menerima stigmata anugerah Tuhan penderitaan luka-luka salib itu. Demikianlah mereka semua akan selalu diingat oleh Tuhan, oleh karena mereka setia memikul salib derita itu. Dengan demikian, penderitaan atau salib yang kita terima senantiasa berada di dalam memori Allah, diingat terus bahwa mereka adalah murid-muridku yang sejati. Tuhan akan mengingat meterai salib yang kita terima, di mana kita setia untuk memikulnya terus-menerus di dalam kehidupan ini, dan itu akan diingat sampai kita masuk ke dalam kerajaan surga. Inilah muridku, pemikul salib yang setia.